Halo guys, perkenalkan nama saya Julia Arnila Putri, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Kimia. Dalam video kali ini kita membahas tentang industri semen. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian semen. Semen adalah hasil industri dari paduan bahan baku yaitu batu kapur atau gamping sebagai bahan utama dan lempung atau tanah liat atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk tanpa memandang proses pembuatannya yang mengeras atau membatu pada pencampuran dengan air. Yang kedua, kita masuk dalam pengertian industri semen yang merupakan salah satu dari sekian banyak industri yang menjadi dasar perkembangan perindustrian dan perekonomian yang ada di Indonesia. Peran semen sangat penting dalam pengembangan pembangunan khususnya pada infrastruktur. Yang ketiga yaitu bahan baku semen. Bahan baku utama dari semen yaitu batu kapur. Komponen utama semen yang biasanya digunakan dalam jumlah 75% sampai 90%. Yang kedua ada tanah liat yaitu komponen utama semen yang biasanya digunakan dalam jumlah 7 sampai 20%. Adapun bahan baku penyeimbang yaitu pasir silika yang digunakan untuk mencapai komposisi semen yang ideal dan juga pasir besi yang digunakan untuk mencapai komposisi semen yang ideal. Selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis semen, yaitu yang pertama semen abu atau semen Portland adalah bubuk yang berwarna abu kebiru-biruan yang dibentuk dari bahan utama batu kapur atau gamping yang berkadar kalsium tinggi yang diolah dalam tanur yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Semen ini biasanya digunakan sebagai perekat atau memplester. Yang kedua ada semen putih atau grey semen adalah semen yang lebih murni dari semen abu dan digunakan untuk pekerjaan, penyelesaian atau finishing seperti sebagai filler atau pengisi. Yang ketiga ada oil well semen atau semen sumur minyak adalah semen khusus yang digunakan dalam proses pengeboran minyak bumi atau gas alam di darat. Yang keempat ada mix and fly ash semen adalah campuran semen abu dengan pozolan buatan atau fly ash. Pozolan buatan merupakan hasil sampingan dari pembakaran batu bara yang mengandung amorphous silika, aluminium oksida, besi oksida, dan oksida lainnya dalam variasi jumlah. Semen ini digunakan sebagai campuran untuk membuat beton sehingga menjadi lebih keras. Selanjutnya kita masuk dalam proses pembuatan semen. Pada proses pembuatan semen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses basah, yang dimana proses ini semua bahan baku yang ada dicampur dengan air, lalu dihancurkan dan diuapkan kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar, yaitu minyak bakar atau bunker crude oil. Proses ini jarang digunakan karena masalah keterbatasan energi BBM. Yang kedua, proses kering, yaitu proses ini digunakan sebagai teknik penggilingan dan blending, kemudian dibakar dengan menggunakan bahan bakar batu bara. Proses ini meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama raw mill adalah peralatan yang digunakan untuk menghaluskan material menjadi butiran halus, sehingga berukuran partikel atau mikron yang disebut juga sebagai raw mill dan juga berfungsi sebagai untuk mengeringkan material sehingga proses pembakaran di clean akan lebih baik. Tahapan yang kedua adalah electrostatic precipitator adalah alat yang digunakan untuk menangkap partikel-partikel seperti debu dengan menggunakan prinsip elektrostatis. Kata precipitator adalah alat yang digunakan untuk mengendapkan sesuatu. Tahapan yang ketiga yaitu ada raw mill silo adalah alat yang digunakan untuk menyimpan bahan baku produk pembuatan semen yang di dalamnya terdapat sistem kontrol kualitas bahan tersebut. Tahapan yang keempat ada suspension preheater adalah alat produksi untuk memanaskan awal bahan baku sebelum dimasukkan ke dalam rotary kiln. Tahapan yang kelima yaitu rotary kiln adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menaikkan material pada suhu tinggi atau kalsinasi dalam suatu proses berkelanjutan. Tahapan yang keenam yaitu silinder silo adalah alat yang digunakan untuk menyimpan bahan curah material.
Tahapan yang ketujuh adalah semen mill, adalah alat yang digunakan untuk mengelola klinker ditambah dengan gipsum menjadi semen yang siap dijual. Dan tahapan yang terakhir yaitu semen silo adalah tempat penyimpanan semen yang sudah jadi dari proses awal hingga masuk ke dalam silo tersebut yang selanjutnya akan di-packing dan dijadikan semen tanker. Berikut adalah proses pembuatan semen dari awal hingga akhir. Selanjutnya kita masuk dalam dampak industri semen bagi lingkungan, yaitu yang pertama, lahan penurunan kualitas kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat. Perubahan tata guna tanah akibat kegiatan penebangan dan penyerapan lahan serta pembangunan fasilitas lainnya akan menyebabkan penurunan kapasitas air tanah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kuantitas air sungai di sekitarnya. Yang kedua, kualitas air menurun akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan yang menimbulkan lahan kritis dan mudah terkena erosi dan pendangkalan dasar sungai yang pada akhirnya akan menimbulkan banjir pada musim hujan. Dampak yang terakhir yaitu debu secara visual terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kepulan debu yang menimbulkan pencemaran udara yang serius. Suhu udara di sekitar pabrik akan naik dan gas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar minyak bumi dan batu bara berupa gas CO, CO2, SO2, dan gas lainnya yang mengandung hidrokarbon dan belerang.